Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang kita bahas pertama pada saat ini adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau permukaan dalam organ tubuh. Jaringan epitel ini tidak memiliki jaringan saraf ataupun pembuluh darah. Pembuluh darah biasanya terdapat di lapisan yang ada di bawah jaringan epitel. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, epitel pipih selapis. Bentuk selnya pipih dan terdiri dari satu lapis. Inti selnya berbentuk bulat telur dan terletak di tengah, dipisahkan dengan jaringan di bawahnya oleh membran basal. Biasanya, epitel pipih selapis ini terdapat di daerah bagian yang memiliki selaput tipis, seperti di alveolus paru-paru, yang mana fungsi jaringan epitel ini sebagai difusi atau pertukaran O2 dan CO2. Kemudian juga terdapat di glomerulus, yang berfungsi sebagai filtrasi atau penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer. Kemudian, jaringan ini juga terdapat di kapiler darah dan pembuluh limfa, yang mana fungsinya sama-sama sebagai difusi. Jaringan yang kedua yaitu epitel kubus selapis. Bentuk selnya kubus dan terdiri dari satu lapis. Bentuk inti selnya bulat dan terletak di tengah. Epitel kubus selapis ini ada di permukaan lensa mata dan retina. Fungsinya untuk menjaga mata agar tetap basah atau lembab. Kemudian epitel ini juga terdapat di kelenjar ludah, yang mana fungsinya untuk menghasilkan air liur terus-menerus di dalam mulut. Kemudian epitel ini juga terdapat di ovarium, fungsinya sebagai pelindung atau proteksi. Dan juga di tubulus renalis, mana kaitannya pada fungsi absorpsi, yaitu urin primer diubah menjadi urin sekunder. Kemudian yang ketiga, epitel silindris selapis. Bentuk selnya silindris dan inti sel berbentuk bulat telur. Epitel silindris selapis ini terdapat di dinding dalam lambung dan usus. Fungsinya sebagai absorpsi atau untuk menyerap sari-sari makanan dari usus. Kemudian juga terdapat di rahim atau uterus. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi. Yang keempat yaitu epitel pipih berlapis banyak. Epitel ini merupakan epitel yang pipih yang tersusun atas sel-sel epitel yang bertumpuk dan berlapis. Fungsi dari epitel ini untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Epitel pipih berlapis banyak ini terdapat di permukaan luar kulit, permukaan dalam esofagus, rongga mulut, vagina, dan anus. Yang kelima yaitu epitel kubus berlapis banyak. Epitel ini tersusun atas sel-sel epitel yang berbentuk kubus dan berlapis banyak. Epitel ini terdapat di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan testis. Perannya sangat erat kaitannya dengan proses sekresi, ekskresi, dan sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian yang keenam, epitel silindris berlapis banyak. Epitel ini memang namanya epitel silindris, tetapi tidak semua sel epitelnya berbentuk silindris. Pada bagian lapisan atas, bentuk selnya silindris, akan tetapi di lapisan bawahnya, epitelnya berbentuk kubus. Epitel ini terdapat pada lapisan konjungtiva, atau pada lapisan-lapisan dalam tubuh yang selalu dalam keadaan basah, yang mana erat kaitannya dengan proses sekresi. Contohnya seperti di dinding kelopak mata, yang mana pada bagian tersebut akan selalu menghasilkan air mata terus-menerus. Kemudian juga terdapat pada kelenjar susu, yang berfungsi sebagai sekresi juga untuk menghasilkan air susu ibu atau yang disebut juga dengan ASI. Kemudian epitel ini juga terdapat pada faring, laring, dan uretra yang fungsinya sebagai proteksi atau pelindung. Yang ketujuh yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Epitel ini dikatakan berlapis semu karena sejatinya epitel ini hanya tersusun atas satu lapis jaringan saja. Karena bentuknya ini tidak beraturan, disebabkan karena sel-sel yang ada pada epitel ini tidak semua mencapai ke permukaan sehingga tampak seperti berlapis. Dan juga pada permukaan sel epitel ini terdapat silia.
Epitel silindris berlapis semu bersilia ini dapat kita temukan seperti di saluran trakea. Fungsi epitel ini untuk mensekresi lender atau untuk menangkap kotoran yang masuk, serta silianya berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk, yang mana ini menyebabkan kita terbatuk ketika kita kemasukan debu. Kemudian epitel silindris berlapis semu bersilia ini juga terdapat di oviduct. Fungsinya untuk membantu pergerakan ovum yang bergerak dari ovarium sampai ke uterus. Kemudian yang kedelapan, epitel transisional. Epitel transisional ini bentuknya fleksibel atau bisa berubah-ubah bentuk menjadi bentuk pipih, bentuk kubus, ataupun bentuk silindris. Fungsi epitel transisional ini adalah menahan regangan dan tekanan. Contohnya pada kandung kemih. Pada saat terisi penuh, kandung kemih ini akan meregang dan sel-sel jaringan epitel transisional ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pipih dan elastis. Dan pada saat kandung kemih sudah tidak terisi penuh, maka bentuk epitelnya akan menjadi bentuk kubus.